Sama-sama Hyperfuse, cuman ini berbeda dari segi harga, dari segi desain, dari segi material, dan karakternya pun berbeda. Kira-kira apa aja sih dan karakternya, terus penggunaannya untuk apa? Oke, kita bahas. Halo Sobat Holik, kembali lagi di channel YouTube-nya Sportholic TV. Nah, di depan Mas Joni ini sudah ada dua sepatu yang baru aja datang di Sportholic, dan akhir-akhir ini sempat FYP nih, berseliweran di TikTok maupun di Instagram ya. Jadi mungkin kalian udah nggak asing lagi nih dengan dua sepatu ini. Ya, ini dia Hyperfuse 2.1 dan Hyperfuse 1.4. Apa sih bedanya? Yuk kita bahas, dan apa sih karakternya masing-masing sepatu ini? Oke, langsung aja kita coba bahas dari Hyperfuse 1.4. Nah, tampilannya seperti ini nih, Hyperfuse 1.4-nya. Dan yang Hyperfuse 2.1 itu tampilannya seperti ini. Sama-sama Hyperfuse, cuman ini berbeda dari segi harga, dari segi desain, dari segi material, dan karakternya pun berbeda. Kira-kira apa aja sih dan karakternya, terus penggunaannya untuk apa? Oke, kita bahas. Oke, kita mulai dulu yang pertama. Ini dari Hyperfuse 1.4-nya nih. Kita coba ambil sampel yang warna peach nih ya. Ini warna peach white dari Hyperfuse 1.4. Kita coba lihat di uppernya dulu nih. Uppernya ini menggunakan upper mesh yang menggunakan kayak bahan kain gitu sob. Jadi lebih fleksibel, lebih elastis, bukan elastis ya, lebih nyaman dan lebih lembut. Dan juga tentunya breathable, karena lubang-lubangnya aja nih sudah terlihat nih, seperti ini. Ini Hyperfuse 1.4. Kalau di Hyperfuse 2.1, ini menggunakan upper yang menggunakan bahan mesh juga, cuman meshnya ini berbeda. Dia lebih keras, bukan keras ya, lebih kaku gitu, dan sedikit kasar. Dan juga perbedaannya kalau untuk masalah breathable, itu untuk rongga-rongganya itu sirkulasi udaranya nih, kalau kalian lihat, itu lebih padat atau lebih rapet, itu yang Hyperfuse yang 2.1-nya. Kalau yang 1.4 ini lebih besar dia dan lebih lembut juga. Jadi karakter upper dari dua sepatu ini, dari uppernya juga sudah berbeda ya. Buat kalian yang mempunyai tipikal kaki lebar, itu lebih saya rekomen menggunakan Hyperfuse yang 1.4 ini. Kenapa sih? Karena uppernya ini menggunakan upper yang berbahan kain itu, jadi lembut dan lebih bisa menyesuaikan ke kaki kalian yang memiliki karakter wide atau kaki lebar ya. Untuk lidahnya nih, kalau kalian bisa lihat aja sekilas aja udah berbeda ya. Jadi kalau Hyperfuse 1.4 ini, si lidahnya ini lebih tebel dan kayak ada apa namanya, foam, busa-busanya gitu, jadi lebih tebal dan empuk, tapi tidak ada sirkulasi udaranya, tidak berlubang, dan kalau dipegang sih lumayan lembut dan tebal. Kalau di Hyperfuse 2.1 ini dia lebih tipis dan lebih kaku, cuman dia ada lubang sirkulasi udaranya nih di bagian depannya. Jadi kalian yang mungkin ngerasanya tuh kayak lidahnya itu ganjel terus ngeganggu lari kalian, berarti rekomennya pakai Hyperfuse yang 2.1 ini, karena ini nih lidahnya tidak begitu tebal, jadi tidak mengganggu kalian ketika berlari. Tapi kalau kalian suka dengan kenyamanan empuknya di bagian dalam, itu ya pakai Hyperfuse 1.4 juga nggak apa-apa. It's okay, nggak begitu masalah sih kalau di lidah. Kita coba lihat ke tali sepatunya ya. Kalau di tali sepatunya ini, si Hyperfuse 1.4 itu menggunakan tali pipih, cuman dia lebih tebal daripada Hyperfuse 2.1 ini. Nah, 2.1 ini dia juga sama menggunakan tali pipih, cuman ada bergerigi-geriginya gitu. Di apa namanya ini? Pinggir talinya itu ada geriginya gitu. Jadi lebih tidak mudah copot yang Hyperfuse 2.1 ini dibanding yang ini. Cuman sama-sama tali pipih dan sama-sama nyaman, enak, dan mudah di talinya. Oke, terus kita coba
ke belakangnya ya, ke belakang sepatunya ini, desain belakang sepatunya. Nah, kalau Hyperfuse 1.4 ini dia belakangnya itu polos seperti midsole pada umumnya dan terlihat lebih tebal daripada Hyperfuse yang 2.1. Nah, kalau yang 2.1 ini dia ada motif agak moncongnya gitu, mengerucut ya, mengerucut. Jadi kalau dari desain itu lebih ke racing shoes ya, kalau si Hyperfuse 2.1 ini. Jadi dia ngelancip gitu, mancung belakangnya. Kalau ini enggak, ini pesek berarti ya, lawan katanya mancung. Nah itu. Terus kalau di Hyperfuse 2.1 itu juga ada tali nih sob di bagian belakang, jadi membantu kita ketika pakai sepatu ini. Jadi nggak perlu kalian kesusahan masukin kaki ke sepatu, jadi cukup ada bantuan tali pengaitnya ini, jadi sangat mudah makainya. Kalau di Hyperfuse 1.4 ini nggak ada ya, cuman polosan kayak gini. Nah, kita ke paddingnya ya, ke dalamnya. Ke paddingnya, kalau saya lihat dan saya rasakan itu lebih tebel dan lebih enak itu di Hyperfuse yang 1.4 ini, karena dia itu lebih menyesuaikan kaki tumit kita yang mempunyai karakter kaki lebar atau besar gitu, karena nge-wide gitu di bagian belakangnya. Tapi kalau Hyperfuse 2.1 ini dia itu lebih runcing ya, karena di sininya runcing. Nah ini jadi kalau kalian yang mempunyai kaki besar atau lebar itu mungkin agak kurang nyaman di sini, dan untuk teksturnya di sini juga lumayan keras daripada Hyperfuse 1.4 ini. Walaupun di sini sudah dilengkapi juga ada padding busanya gitu sob. Nah, kalau kalian lihat desainnya dulu nih, desain midsole-nya. Seperti yang tadi saya sempat sampaikan sedikit, kalau di Hyperfuse yang 1.4 ini, dia itu lebih lebar atau lebih besar, lebih tebal ya bahasanya, daripada Hyperfuse yang 2.1 ini. Tuh lihat, sekilas saja udah kelihatan kan bedanya, tebelnya lebih tebel yang Hyperfuse 1.4. Nah, apakah ini ngaruh di tingkat keempukan dan bouncy-nya juga? Saya ngerasanya sih lebih keras ini daripada ini. Jadi lebih empuk yang Hyperfuse 1.4 daripada 2.1-nya. Kenapa bisa gitu? Karena kita juga melihat mungkin peruntukan dari sepatunya ini juga berbeda sob. Nah, menurut saya sepatu Hyperfuse 1.4 ini karena dia mempunyai karakter midsole yang empuk, bouncy juga, jadi cocok untuk kalian yang mau memulai berlari atau pelari pemula, dan juga untuk daily run itu juga ini cocok nih pakai ini, karena biasanya itu orang-orang awam lari itu carinya yang midsole-nya empuk, karena ya terbukti Mas John ketika melayani di toko, orang-orang yang baru akan memulai lari itu pasti yang pertama dicari itu selain ringan, enteng, itu juga midsole-nya yang empuk. Nah, jadi buat pelari pemula cocok banget nih, mempunyai atau merasakan empuknya si midsole Cumulus Foam. Jadi kalian para pelari pemula sangat direkomend menggunakan Hyperfuse yang 1.4 ini. Kalau Hyperfuse 2.1 ini dia itu midsole-nya lebih keras. Walaupun empuk, cuman dia karakternya lebih keras daripada si Hyperfuse yang 1.4 ini. Karena dia juga penggunaannya biasanya itu untuk kalian yang sudah mulai rajin berlari dan mempunyai karakter lari kencang. Biasanya itu kalian yang ingin meningkatkan kecepatan dan juga pace lari kalian. Jadi ini sangat direkomend karena desainnya ini yang racing shoes banget, moncong gitu belakangnya, dan midsole-nya ini juga ada kayak apa ya, desain racing gitu midsole-nya. Selain itu juga ini untuk tingkat stabilitasnya ini lebih terjaga daripada yang ini. Nah, dari midsole kedua itu mempunyai karakter berbeda dan penggunaan berbeda juga, ditunjang juga dengan nih bagian bawahnya, outsole-nya nih, rubbernya. Ini rubbernya sama, hampir full, cuman dia ukirannya pun berbeda ya. Hyperfuse yang 1.4 ini
dia ngeblok gitu banyak dan hampir ngeblok gitu. Jadi ada sedikit rongga di lubang di bagian tengahnya itu sedikit di sini nih. Tapi kalau Hyperfuse yang 2.1, nih lihat. Ini full, cuman dia nggak ngeblok. Jadi ada lubang di sini. Nah, di sini nih biasanya itu kalian kalau yang mengandalkan kecepatan itu paling pakainya itu cuman separuh sini. Jadi di bagian atas ini. Jadi di sini itu nggak begitu napak. Nah, itu jadi sepatu ini yang mempunyai karakter dan keunggulan masing-masing. Bandingkan lagi dua sepatu ini di segi harga dan juga beratnya sob. Yang pertama kita ke harga dulu ya sob ya. Kalau Hyperfuse 1.4 ini itu dibanderol di harga 599.000 dan di Hyperfuse 2.1 ini dibanderol di harga 649.000. Tentunya ada diskon di Sportholic. Kalau yang Hyperfuse 1.4 menjadi 510 dan Hyperfuse 2.1 ini dari 649 650 jadi 553 ribuan. Jadi lebih mahal yang Hyperfuse 2.1 ini. Cuman tergantung dari penggunaan kalian. Oke, sudah kita bahas bagian material, harga, dan coba kita timbang berat kedua sepatu ini. Kalau Mas John timbang-timbang gini itu mungkin lebih enteng ini. Oke, daripada kita kira-kira, langsung aja kita ukur. Kebetulan Mas John sudah siapin timbangannya ini. Ini kita pakai ukuran 42 ya sob ya. Dua-duanya size 42. Kalau Hyperfuse 2.1 ini di ukuran 42 itu mempunyai berat 220 gram. Nah, kalau si Hyperfuse 1.4 coba kita lihat itu 248. Jadi kurang lebih sekitar 30 gram selisihnya. Nah, karena kedua sepatu ini mempunyai berat rata-rata itu 200 sampai 250 gram, berarti termasuk sepatu standar yang mempunyai berat standar. Jadi nggak berat dan nggak ringan karena masih di 200 sampai 250. Jadi itu ya sob ya, kita kembali lagi ke kalian. Kalian bisa menentukan pilihannya sesuai dengan budget kalian, sesuai dengan kebutuhan kalian, sesuai dengan karakter berlari kalian juga, dan sesuai juga dengan karakter kaki kalian, baik white maupun flint. Jadi kalau white ya lebih cocoknya ke Hyperfuse yang 1.4 ini. Kesimpulannya, yang pertama, kalau kamu mempunyai karakter kaki lebar, itu lebih rekomen yang Hyperfuse 1.4 ini dibanding yang ini. Walaupun ini bisa ya dipaksa untuk kalian kaki lebar. Dan kedua, tingkat kenyamanannya, empuk, dan bouncy-nya itu lebih ke Hyperfuse 1.4 ini daripada yang 2.1. Nah, ngomongin soal enteng dan juga stabil, itu Hyperfuse yang 2.1 ini daripada Hyperfuse yang 1.4. Dari segi harga, itu lebih murah yang Hyperfuse 1.4 ini. Nah, jadi buat kalian para pelari pemula itu lebih kami sarankan memilih yang Hyperfuse 1.4 ini. Tapi kalau kalian yang udah mulai rutin dan ingin meningkatkan tingkat kecepatan dan juga pace kalian, itu lebih baik pilih yang Hyperfuse 2.1 ini karena ditunjang dengan teknologi dan karakter masing-masing sepatu ini. Gitu sob. Oke, sekian dari Mas John. Buat kalian yang sudah menonton video ini dan mungkin sudah mencoba sepatu ini, kedua sepatu ini, bisa dong di-share ke teman-teman juga, ditulis di kolom komentar ya gimana perasaan kalian dan gimana sih kenyamanan kalian, pengalaman kalian ketika menggunakan sepatu ini. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan juga bunyiin tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.